Kericuhan tak terhindarkan dalam demonstrasi buruh di kantor BPJS Surabaya, Jawa Timur. Oknum pegawai BUMN digerebek istri saat bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Halo, selamat malam pemirsa. Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara atas kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Sementara menantu Rizik dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi dituntut 2 tahun penjara. Bersama saya Salsabila Syairah, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Kericuhan terjadi saat demonstrasi buruh di kantor BPJS Surabaya, Jawa Timur. Massa meminta agar buruh yang alami pemutusan hubungan kerja tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Saling dorong tak terhindarkan antara buruh dan petugas di depan kantor BPJS Surabaya, Jawa Timur. Para buruh ini menuntut hak jaminan kesehatan selama 6 bulan tanpa bayar iuran bagi peserta BPJS yang alami pemutusan hubungan kerja. Dan adanya penonaktifan kepesertaan secara sepihak oleh BPJS Kantor Cabang Surabaya kepada buruh yang dalam sengketa PHK. Kami mendesak BPJS Kesehatan agar memberikan hak jaminan kesehatan bagi pekerja yang mengalami PHK selama 6 bulan. Kemudian yang kedua, bagi pekerja yang masih proses PHK, tapi yang sudah clear PHK, ini yang masih proses PHK, yang masih bersengketa. Aturannya, selama belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka pekerja ini harus tetap aktif kepesertaannya. Di kantor cabang ini adalah panjangan tangan, jadi kita hanya melaksanakan tugas. Aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman RSPNI tetap kita akan teruskan ke kantor kedeputian wilayah. Kericuhan meredam setelah perwakilan buruh diizinkan menemui pihak BPJS. Jika aspirasi mereka tidak dipenuhi, para buruh akan menggelar kembali demonstrasi di depan kantor cabang BPJS Kesehatan Surabaya di Jalan Dharma, Husada, Indah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Desa Kuta Mekar, Kabupaten Karawang keracunan gas kaustik soda. Gas berasal dari pipa yang bocor milik sebuah perusahaan pengolahan kertas. Satu persatu warga Desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang terjatuh lemas. Diduga warga keracunan gas yang berasal dari kebocoran pipa milik salah satu perusahaan pengolahan kertas. Setelah menghirup bau gas, warga merasakan mual, pusing, hingga pingsan. Sesak, gansek, nggak lama langsung naik ke ini, muter, rumah itu muter. Itu bau apa gimana, Bu? Bau banget negak, karena ini juga gatal. Dari mana itu, Bu, baunya, Bu? Dari mana asalnya, Bu? Asalnya dari belakang. PT apa, Bu? PT apa, Bu? Kebocoran. Saat ini sekitar 26 warga yang diduga keracunan dibawa ke Rumah Sakit Rosella dan Rumah Sakit Delima Asih Karawang untuk perawatan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Dua pemuda di Klaten, Jawa Tengah yang viral setelah aksinya naik sepeda motor sambil telanjang, akhirnya berhasil ditangkap petugas Polres Klaten. Mereka mengaku melakukan aksi tersebut karena iseng setelah kalah taruhan judi bola. Yoga Rosiawan, 19 tahun dan rekannya Ilham Dago Saputra, 22 tahun, hanya bisa pasrah setelah ditangkap petugas Polres Klaten. Akibat video mereka naik sepeda motor sambil telanjang, viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini ditangkap polisi karena dianggap melanggar kesusilaan, serta mengunggah konten porno dalam informasi elektronik. Tersangka nekat melakukan aksi tersebut karena iseng setelah kalah taruhan bermain judi bola. Keduanya dijerat undang-undang terkait pornografi dengan ancaman 6 tahun penjara. Di mana modus operandinya mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan membuka pakaian ataupun telanjang. Dan motifnya sendiri hasil dari pemeriksaan karena pelaku
kalah taruhan main bola final Liga Champions. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti sejumlah pakaian yang dipakai pelaku, sepeda motor, telepon genggam, dan rekaman video aksi mereka. Sebelumnya, rekaman video seorang pemuda yang membuka pakaian hingga telanjang bulat saat dibonceng rekannya viral di media sosial. Aksi nekat ini terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Medan, Sumatera Utara menangkap sepasang suami istri yang kedapatan hendak mengedarkan 10 kg sabu di Medan, Sumatera Utara. Dua tersangka sudah 4 kali mengedarkan sabu dengan berat total mencapai puluhan kilogram. Mana tadi sama siapa dia? Amankan handphone istrinya. Dalam rekaman video, sepasang suami istri kaget ketika digerebek polisi di dalam mobil di Jalan Nangka, Medan, Sumatera Utara. Bungkus aneh-aneh ya? Enggak bang. Dalam penangkapan, petugas menemukan 10 kg sabu yang disimpan keduanya di dalam sebuah tas berwarna hitam. Pak Sutri ditangkap setelah sebelumnya kabur dari sergapan petugas ketika bertransaksi di sebuah hotel berbintang di kawasan Jalan Adam Malik, Medan. Menurut tersangka, sabu dari Aceh Utara yang merupakan sindikat narkoba jaringan internasional. Pelaku sudah edarkan barang haram tersebut 4 kali. Setiap berhasil mengedarkan narkoba, pelaku memperoleh imbalan berupa 1 unit mobil dan uang tunai. Ada 10 kilogram sabu-sabu, juga uang tunai sebesar 5.920.000. Termasuk juga mobilnya kita amankan dan di situ juga ada BPKB. Dari hasil keterangan daripada kedua tersangka tersebut bahwa mereka, ini pengakuan awalnya, mereka sudah melakukan kegiatan ini selama 4 kali. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini kini terancam dipenjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal hukuman penjara selama seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap, iNews melaporkan. Diduga rem motor tidak berfungsi, seorang pelajar tewas terjun ke sungai di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Evakuasi korban dan sepeda motornya berlangsung dramatis. Seperti inilah proses evakuasi korban kecelakaan tunggal yang terjun ke sungai di Bongga Karadeng, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat medan yang sulit, petugas dan warga bahu-membahu menarik korban bersama sepeda motornya menggunakan tali dan kain sarung. Korban yang masih berusia 15 tahun ini mengalami kecelakaan tunggal di Poros Bongga Karadeng Rano akibat rem motor yang dikendarainya blong. Dan babinsa setempat dan masyarakat setempat mengevakuasi korban dari sungai naik ke jalan dengan menggunakan tali, Pak. Usai dievakuasi, motor milik korban diamankan oleh petugas untuk diselidiki. Sementara jenazah korban disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Oknum pegawai Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu, Medan digerebek istri saat bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Video penggerebekan viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Seorang istri di Medan, Sumatera Utara tak kuasa menahan amarah saat menggerebek suaminya di sebuah rumah kontrakan. Sang suami yang bekerja sebagai pegawai BUMN di Bandara Kuala Namu ini tinggal di kamar kontrakan bersama dengan perempuan yang diduga selingkuhannya. Tak hanya itu, pria berinisial RA turut membawa anak dari perkawinan dengan istri sah tinggal bersama kekasih gelapnya di dalam kontrakan. Di sisi anak saya yang nomor 1 sama mereka, di situ saya merasa
kok kayak gini, kok bisa bawa anak saya di situ gitu loh Bang. Menurut cerita warga di situ lebih kurang 2 bulan mereka di situ. Lelah dengan sikap suami, sang istri sah berniat untuk bercerai. Sementara untuk kasus dugaan perselingkuhan kini ditangani oleh pihak Angkasa Pura II tempat sang suami bekerja. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Seorang siswi SMP diperkosa 8 orang di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.